Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azud Baroza, pengasuh di Pondok Pesantren El Falah Baranarung, Desa Begadingan, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Di sini kan kami menyampaikan informasi tentang pondok pesantren yang kami asuh ini. Bahwasanya pesantren ini awal mulai ada yang mondok pada tahun 2012 dan menjadi cukup ramai di akhir tahun 2019. Naik turun jumlah santri di sini, dan untuk tahun 2025 ini jumlah santri kami di angka 48 anak, terdiri dari santri putra dan putri. Dan santri-santri kami ini terdiri dari berbagai kelas ekonomi dan didominasi oleh santri-santri dari kaum duafa, ekonomi yang kurang mampu atau kurang beruntung. Sebagai gambaran, dari 48 santri yang ada, 30 orang diantaranya adalah dari anak-anak keluarga yang kurang beruntung. Alhamdulillah kami dipercaya oleh wali santri untuk mendidik anak-anak mereka dalam hal agama. Concern atau fokus utama di pesantren ini adalah di tahfidzul Quran. Jadi kami mengajari anak-anak yang dititipkan di sini untuk belajar membaca Al-Quran, kemudian menghafalkannya sampai 30 juz. Namun demikian, selain itu kami juga mengajarkan berbagai ilmu-ilmu pengetahuan seputar pesantren seperti ilmu nahwu, shoroh, tajwid, fikih, dan lain sebagainya. Sebagai gambaran, kami informasikan kegiatan kami dari bangun tidur sampai tidur lagi kira-kira seperti ini. Jadi sekitar jam 4:30 pagi, anak-anak itu dibangunkan untuk sholat subuh, dilanjutkan wiridan, dan kemudian bersama-sama tadarus surat Al-Mulk. Nah, setiap hari sampai mereka hafal. Setelah itu mereka akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang belajar membaca Al-Quran, maka kelompok ini belajar metode membaca Al-Quran. Selanjutnya, kelas berikutnya adalah kelas belajar membaca Al-Quran. Sudah belajar metode membaca, kemudian bisa membaca Al-Quran, maka mereka mengaji Al-Quran binadhar dengan melihat ya sampai mereka khatam. Kemudian selanjutnya kelas berikutnya adalah kelas menghafal Al-Quran. Itu mereka yang sudah bisa membaca dengan baik akan kami didik untuk bisa menghafalkan Al-Quran dari mulai juz 30 untuk awalan, kemudian dilanjut juz 1 sampai juz 29. Itu dibagi hari, dibagi menjadi 3 kelas seperti itu, dan di setiap waktu-waktu yang bersamaan juga seperti itu. Kemudian setelah ngaji pagi, anak-anak santri kami biasakan untuk bersama-sama belajar menjaga kebersihan. Kami mengenalnya dengan istilah ro'an. Jadi setiap santri belajar untuk menyapu, mengepel, membuang sampah, dan semacamnya. Setelah itu mereka akan bersiap-siap untuk sekolah, mandi, menggunakan pakaian, sarapan, dan selanjutnya bagi santri-santri yang bersekolah, maka bersekolah. Sebagai gambaran, santri di sini terdiri dari anak-anak pelajar sekolah SD, SMP, dan juga SMK. Namun ada juga yang tidak bersekolah karena memang usia sudah tamat SMA. Bagi mereka, maka jadwalnya kemudian di jam sekolah adalah mereka mengulang-ulang hafalannya, atau kami istilahkan di sini dengan istilah kelipatan. Demikian, selain kegiatan seperti mandi, mencuci pakaian, dan kegiatan-kegiatan lainnya, semua berjalan sampai waktu zuhur. Belum zuhur, anak-anak kami biasakan untuk istirahat, tidur siang, kemudian sambil menunggu teman-teman lainnya pulang dari sekolahan.
Kemudian anak-anak karena kelasnya berbeda-beda, maka sekitar jam 2, sekitar jam setengah 2 lah, setengah 2 siang itu anak-anak sudah kumpul, kemudian kita laksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Setelah itu ada kegiatan belajar ngaji, ngaji sebentar sebelum mereka nanti akan berangkat ke TPQ. Jadi nanti kemudian mereka belajar di Taman Pendidikan Al-Quran yang satu yayasan dengan pondok pesantren ini. Guru-gurunya juga sebagian mengajar di sini, tapi lebih fokus ke TPQ. Selain TPQ juga ada madrasah diniyah. Jadi selain belajar membaca Al-Quran, belajar dasar-dasar agama Islam, juga sebagian ilmu yang agak mendalam. Ya. Pulang sore sekitar jam 4, anak-anak kemudian sebagian itu menyetorkan hafalan. Jadi mereka menghafal Al-Quran, kemudian menyetorkannya kepada ibu pengasuh, Ibu Zainatul Zulaiha Al-Hafidhoh. Ya, itu dilakukan sampai maghrib. Sebagian yang lainnya boleh berkegiatan bebas seperti bermain sepak bola, bulu tangkis, dan itu waktu mereka yang bebas untuk bermain yang menyehatkan. Itu berjalan sampai maghrib, kemudian setelah maghrib kegiatan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, setelah sholat berjamaah ada tadarus surat Yasin, ya. Anak-anak kemudian dibagi jadi 3 kelompok. Anak-anak yang sudah besar dan sudah cukup pintar, mereka akan kami isi dengan kajian kitab. Dan untuk saat ini kajian pada maghrib itu kitab Ta'limul Muta'alim untuk membekali dan memotivasi anak-anak dalam belajar menjadi santri yang baik. Bagaimana belajar yang baik dan seterusnya. Kitab Ta'limul Muta'alim. Kemudian kelompok yang kedua, yang kelompok putra menghafal Al-Quran, mereka diberi waktu untuk tadarus, untuk menghafal Al-Quran yang akan disetorkan pada sholat isya nanti. Dikasih waktu untuk tadarus. Ditemani juga oleh teman santri yang senior dan juga Ibu Zainatul Zulaiha. Kemudian kelompok yang ketiga, ini kelompok anak-anak kecil yang belajar membaca Al-Quran dan metodenya dari awal, dan dari awal mengenal huruf hijaiyah, kemudian berlanjut ke yang mulai belajar awal-awal membaca Al-Quran Nador. Ini kelompok ini dibina oleh salah satu santri yang sudah cukup lama, sudah cukup senior, dan kami percaya untuk membantu kami dalam mendidik, mengajarkan kepada anak-anak tentang metode dan cara belajar membaca Al-Quran. Selanjutnya itu dilakukan sampai sholat isya. Setelah sholat isya ada kegiatan, yaitu kajian ilmu-ilmu khusus, ya. Kami datangkan asatidz dari luar pondok pesantren, teman-teman alumni dari sekitar sini dan tetangga desa, dari berbagai alumni pesantren-pesantren besar seperti Pondok Pesantren Lirboyo, alumni Pondok Pesantren Lirboyo, alumni Pondok Pesantren El Bayan, dan Al-Ihya, Ulumuddin, dan lain-lain. Dalam satu minggu itu setiap malam itu berbeda pengajarnya. Untuk pada isya di aula, tempatnya di aula. Itu seperti malam Selasa itu pelajaran Torof, malam Rabu akhlak, kemudian ada lagi Nahu di malam Senin misalnya tajwid, malam Sabtu fikih, dan seterusnya. Itu di kelas di aula. Kemudian anak-anak yang masih SD kami giatkan untuk belajar. Mereka belajar membaca, menulis, dan semacamnya. Tempat kami di musola. Kemudian kelompok yang lainnya, yang ketiga ini, mereka menyetorkan hafalan Al-Qur'annya yang sudah dihafalkan ketika pada maghrib tadi. Kira-kira itu kegiatannya.
nanti setelah kegiatan ini, maka itu sudah jam 9 malam. Sudah jam 9 malam, ada waktu yang agak bebas, tapi mereka disarankan untuk belajar, kemudian tadarus, menghafal untuk mengingat-ingat hafalannya agar yang sudah dihafalkan dari Al-Qur'annya itu terjaga. Yang demikian ini dilakukan untuk anak kecil, kami batasi sampai jam 10 malam mereka harus sudah bersiap-siap untuk tidur, cuci tangan, cuci kaki. Kemudian untuk anak-anak yang lebih besar kami batasi sampai jam 11. Jadi mereka jam 11 harus sudah ada di kamar mereka, tidur dan bangun di sepertiga malam terakhir bagi yang mau melakukan, karena tidak kami wajibkan. Kemudian beribadah tadarus sampai waktu subuh tiba, dan kemudian kegiatan diulang lagi seperti itu setiap hari. Kegiatan ini berjalan hampir setiap hari sama, kecuali hari Jumat, karena di hari Jumat kami alokasikan waktunya untuk libur. Namun kegiatan rutin seperti tadarus bersama surat Al-Mulk, Al-Waqiah, surat Yasin itu tetap dilaksanakan. Kegiatan yang lain di pagi hari di hari Jumat adalah kegiatan ziarah kubur. Kami berziarah kubur, mengirim doa-doa untuk arwah orang tua kami, untuk juga mendidik anak-anak supaya mereka menjadi insan yang soleh, yang baik, yang mau mendoakan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tiada. Selanjutnya kami mengajak kepada siapapun orang baik yang memiliki harta yang cukup untuk bersama-sama membantu kami dalam menjalankan misi kami ini, yaitu membantu dan mendidik anak-anak bangsa untuk bisa belajar agama dan belajar sekolah sebagaimana anak-anak lainnya yang dari keluarga yang beruntung. Bagian besar anak-anak di sini adalah anak-anak yang kurang beruntung. Namun demikian kami bertekad akan membantu sebisa mungkin, dan ini nyatanya kami tidak bisa melakukannya sendiri. Untuk itu kami berharap sekali banyak orang-orang baik yang terlibat di dalamnya bersama kami, ikut menginvestasikan hartanya untuk amal akhirat, amal jariah untuk anak-anak dari pesantren kami, mencukupi kebutuhan harian, bulanan, biaya sekolah, peralatan, dan semacamnya, yang itu tidak sedikit setiap bulan, setiap hari, biaya kesehatan, beras, dan semacamnya. Kami mengajak ke sebanyak-banyaknya orang untuk mari bersama-sama kita membantu saudara-saudara kita, anak-anak generasi bangsa yang ada di sini, agar mereka bisa sebagaimana anak-anak kita dan anak-anak orang yang beruntung lain. Mudah-mudahan ini bisa dipahami bersama sebagai kegiatan bersama dalam menyelamatkan dan membangun calon pemimpin anak-anak bangsa kita di masa yang akan datang. Berharap ini menjadi amal soleh bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kiranya dari kami, dari Pondok Pesantren El Falah Padanaru, atau yang di medsos dikenal dengan Pambok Hafid El Falah Padanaru, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kami cantumkan nomor rekening dan nomor WhatsApp saya langsung
sebagai bahan untuk nantinya bagi teman-teman, saudara-saudara, orang-orang baik yang mau ikut berkontribusi dalam kegiatan yang insya Allah baik ini. Demikian dari kami, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.